Tes 1, 2, dan 3. Cek sound, suaranya aman. Ya teman-teman semua, belum ada yang hadir. Sambil menunggu, aku juga sambil siapin catatan kecil. Biar gampang nanti. Apa yang mau dibahas, nggak kemana-mana. Nah, jadi pada kesempatan malam ini, kita akan bincang-bincang tentang being ya. Sebelumnya mungkin hanya sebatas kesadaran. Nah, tapi kita tuh kalau mau bicara kesadaran tuh di mana? Dari mananya? Nah, itu pentingnya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin menunggu kemarin jadwalnya, mohon maaf karena kemarin lagi ada urusan, jadi aku nggak hadir. Jadi aku ganti hari ini. Nah, karena kesadaran ini yang kita bahas adalah nuansanya, paling penting untuk kita sadari posisinya di mana. Nah, ini kita sekarang belajar tentang labelnya juga. Jadi kalau kita udah ngomongin kesadaran, yang kita bicarakan tuh labelnya juga, labelnya kesadaran. Karena kesadaran nggak ada nama, nggak ada sebutan. Ya hanya ini, hanya itu, apapun lah yang orang sebut. Yang nggak bisa disebut itu, ini, itu. Tapi gimana caranya agar pelan-pelan dalam mekanisme otak kita bekerja, pikiran ini, dan seiring berjalannya waktu dengan kesadaran yang meningkat, kita juga tahu sains kan telah mengamati bahwa dari alam kuantum yang membuktikan keberadaan dari superposisi dari kuantum partikel yang superposisi itu, sehingga membuktikan apa yang telah dijelaskan oleh spiritual ribuan tahun yang lalu. Berarti ketemunya sekarang di sini kan, di kesadaran, baik dari spiritual dan sains. Walaupun memang ini terus berkembang, nggak ada yang namanya sains itu stuck. Dan spiritual juga stuck. Artinya di sini ada ruang, ada spektrum yang kita bilang kesadaran ini spektrumnya. Nah, dari posisi kita sebagai manusia, yang manusia ini kalau dari kesadaran itu bukan sebuah yang kayak sekarang nih kan, apa namanya? Eh, sebentar, mic-nya aman. Oke ya. Yang tadi itu kayak manusia nih seakan-akan makhluk yang begini gitu. Kita, aku, manusia. Padahal manusia tuh sebutan untuk ya entitas tercerahkan gitu. Karena kalau kita ngomong tentang manusia, terus nanti apa bedanya manusia sama hewan? Katanya manusia punya akal. Akal itu apa sebutannya? Akal tuh mind di pikiran itu. Hewan kan berarti juga punya mind, punya akal sebenarnya. Tapi dia kesadarannya itu tidak melampaui manusia. Jadi itu kalau kita mau ngomong antara perbedaan manusia dengan hewan tuh di kesadarannya. Dari struktur otak, evolusi perkembangannya. Jadi kesadarannya itu. Nah, kesadaran ini kita bahas spektrumnya di being namanya. Being itu sendiri. Maka kita bahas hari ini, namanya adalah state of being. Jadi seperti materi perkuliahan, ada tulisan, ada gambar, ada slide gini, biar gampang. Nah, nanti di sini kita muter-muternya, penjelasannya tuh di slide ini, state of being, biar gampang. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi yang lalu, silahkan. Atau mungkin, oh iya, aku ini juga mau infokan bahwa kalau ada yang bilang mewakili aku punya kelas, aku cuma punya satu kelas berbayar. Seluruh dari ya materi-materi aku yang lama itu gratis. Yang mungkin kamu temukan di Facebook, di Instagram, yang training atau apapun itu aku udah nggak lagi. Aku udah nggak ngajar hipnosis, aku udah nggak lagi ngajar NLP, aku cuma buka kelas dan jasa.
jasanya tuh terapi kalau memang itu personal, ya, mau offline atau online. Yang kedua, aku buka kelas namanya Stay atau Open Awareness. Stay di kesadaran, Open Awareness. Cuma itu aja. Sisanya ya paling aku punya buku sama e-book. Kalau misalnya ada kelas lain, itu nggak ada. Aku nggak buka kelas meditasi. Kalau mau meditasi, kita ya ngobrol aja. Nanti ada sesi meditasi gratis atau retreat gitu aja. Aku nggak buka untuk itu. Karena kalau di open awareness, itu meditasinya, terapinya itu masuk di situ. Di open awareness tuh kita itu bukan tentang belajar lagi, tapi langsung mengalami, langsung nyelam. Kayak kayak misalnya tuh gini ya, kan anak-anak ini kan takut kan, takut sama air, saya belum pernah tenggelam, belum pernah berenang, tapi didorong itu langsung ke kolam gitu. Mau nggak mau kan dia gitu langsung. Langsung aduh tuh langsung. Tapi kalau di kesadaran tuh gitu langsung kamu langsung tapi oh iya langsung langsung stay di ruangnya gitu. Awal-awal kaget, ngeblank juga. Kayak nanti uh, kosong gitu. Tapi ya itu transisinya, spektrumnya di situ untuk bisa mengalami kesadarannya agar ya menyelami inner being-nya sendiri. Oke, ya kita mulai teman-teman. Selamat malam. Kita mulai langsung masuk ke materi. Berarti mungkin aku mau ini ya, mau izin juga. Kayaknya yang aku bisa rutin itu Sabtu ya. Jadi aku nggak mau lagi menjanjikan bahwa Senin, Selasa, Rabu itu bisa live. Jadi mungkin yang paling-paling aku usahakan itu adalah Sabtu. Ya, kalau nggak Sabtu itu Minggu. Oke ya. Karena kayaknya kalau di hari kerja itu bentrok deh dengan kegiatan aku yang lain. Kegiatan aku tuh bukan cuma ngisi live ini kan. Aku juga harus ya ikut juga satsang. Dan paling kalau misalnya mau tanya secara personal kan Jabri, aku juga punya grup Telegram di situ lebih banyak materi-materi yang di situ ngejelimet di pikiran agar bisa langsung terjun di sadarannya. Maka kalau misalnya dari aku ya pesan dari aku mau belajar kesadaran tuh jangan pernah kayak kamu berpikir ini belajar. Coba main-main aja. Jangan kayak ini tuh usaha untuk bisa sadar, nggak usah. Kamu tuh udah sadar. Paling nih, yang jadi masalah itu ketika kamu merasa berat, bebannya tuh banyak. Sehingga dalam pikiran, itu udah timbul dari masalah-masalah yang sedang kamu jalani, yang sedang kamu alami. Sehingga kamu isi kepalamu itu ketakutan terhadap sesuatu dari masa depan yang belum pernah terjadi, khawatir, dan semua penyesalan dari masa lalu. Pendaman, emosi, kejadian yang memalukan, yang bisa bikin kamu depresi, apatis. Sehingga di inner being kamu, yang padahal inner being ini penting untuk kamu merasakan mengalami spektrum kesadarannya, atau mengalami kesadaran, ruang kesadarannya itu, kamu jadi stuck. Dan ini yang sebenarnya dialami oleh umat manusia. Tapi mau nggak mau dengan pertumbuhan atau evolusi spiritual, dia harus nge-breakthrough. Dia harus benar-benar bisa untuk terus melangkah maju. Makanya ada penderitaan. Penderitaan itu bukan tentang penderitaannya itu. Misalnya kenapa aku menderita? Akunya tuh disadari siapa yang menderita. Nah, ketika trigger itu kamu sadari dari inner being, akukah yang menderita? Mulai ada kesadaran di situ. Maka itu ruangnya, ruang untuk kamu bisa berkembang, ruang kamu bisa menyadari bahwa penderitaan itu bukan kamu. Sehingga kamu mulai mundur ke belakang, ke latar, mengamati pikiran, perasaan, emosi, tubuh, maka yang menderita itu bukan kamu. Penderitaannya itu ada, tapi bukan kamu yang menderita. Di sini tuh bisa langsung kamu masuk, oh ternyata dengan mengurai semua kejadian, diri fiksi, ilusi, ego, apapun itu kamu sebut, maka kamu bisa langsung bergerak dari kesadaran. Barulah kamu mengalami
kehendak bebas, free will. Karena dari situ tuh udah penting untuk bisa mengalami free will. Intuisi keputusan yang kamu ambil dari kesadaran. Nggak perlu ya kalau misalnya sampai aku tuh mau di tingkatan yang free will-nya itu aku berada di ruang, tanpa ruang itu, ruang kesadaran. Yang nggak perlu begitu juga. Sampai aku tuh bisa melihat versi berbagai diriku. Dari kacamata multi semesta. Nggak usah. Itu ngapain begitu? Itu kan ada keinginan lagi. Sadari keinginan itu, maka free will yang kamu sekarang rasakan itu bergerak secara otomatis untuk bisa memberikan keputusan atas hidupnya kamu. Karena itu juga program, itu perkembangan dari yang sekarang kamu sedang jalani. Ini penting, karena gini, sekarang kan kita bisa lihat fenomenanya, marak terjadi kelas-kelas spiritual atau kelas-kelas kesadaran. Nah, di situ ya, kalau belum awaken ya, memang fondasi utamanya sih orang tuh harus awakening agar bisa mengalami perjalanan atau pengalaman kesadarannya langsung. Ketika sudah awaken, kamu tuh bisa kayak membedakan ya, mengalami bahwa ada yang namanya pelarian atau enggak memang ini pertumbuhan. Yang misalnya sekarang jadi kendala adalah ketika kamu atau kalian atau orang di luar sana ya, nggak usah ngomongin yang di sini deh, yang di luar sana kita katakan gitu ya. Kita sekarang coba inner being-nya kita selaraskan dulu dengan yang ada di sini dengan yang ada di luar sana. Bukan berarti keterpisaan, tapi sebagai contoh. Ya. Jadi yang di luar sana, misalkan, aku mau ikut kelas kesadaran supaya lihat dari testimoni itu kayaknya hebat, kayaknya keren. Dari yang tadi punya banyak utang, sekarang lunas tiba-tiba. Dari yang tadi nggak punya apa-apa, sekarang dapat uang ratusan juta. Atau apapun lah. Tadinya nggak apa susah cari jodoh, sekarang bisa dapat gitu. Dan lain sebagainya. Lebih baik kalau begitu niatnya, nggak usah ikut kelas. Karena kalau kamu ikut kelas pun, ya memang bisa jadi ada perubahan. Karena ikut kelas itu kesadarannya langsung, dia bisa langsung terbalik jadi sadar. Tapi kebanyakan, ya, itu hanya sebagai pelarian. Maka ikut kelas apapun, dia akan tenggelam lagi, masuk lagi. Makanya aku sering lihat ada yang terus-terusan ikut kelas. Aku ingin kelas ini, aku ingin kelas itu, berbagai fasilitator berbeda. Nah, di sini kita bahasnya, di state of being. Ini tergantung dengan inner being-nya. Di super conscious mind, ya. Di super conscious mind itu kan, super conscious itu kan super sadar. Nah, kesadaran tuh kita sekarang mainnya di sini, di super conscious. Tapi dia nggak menyadari bahwa ada namanya subconscious. Dan subconscious itu dia punya banyak pendaman yang nggak pernah disadari. Dan di situ juga ada satu program atau satu label di dalam dirinya bahwa dia itu adalah seseorang yang butuh sosok otoritas yang otoriter. Makanya dia butuh guru. Bukan berarti guru itu salah ya. Guru itu penting dan di sini juga kita bahas guru nanti. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia selalu ingin berguru dengan belajar harus ada gurunya. Harus ada sosok yang dia ikuti. Sosok lagi kan. Makanya dari sini ya, pasti nganggap kalau begitu dia akan menganggap bahwa Tuhan tuh sosok. Kayak di kesadaran itu, Tuhan ya Tuhan, tapi Tuhan tuh bagian dari ketuhanan, yang ada ketuhanan, yang ada kesadaran, yang ada hanya itu, yang nggak bisa disebut, yang justru kita tidak memperkecil ruang dari ketuhanan itu yang maha tak terbatas, yang tanpa batas, yang maha segalanya itu. Tapi ketika nyentuh di pikiran, pasti munculnya sosok. Itu. Ini makanya di sini kita bahasnya itu di state of being-nya. Ada inner being, ada infinite being. Ketuhanan itu di infinite being-nya. Nah, kita sadari bahwa kita adalah bagian dari infinite being, atau kita infinite being itu sendiri. Satu tetes air lautan itu sama dengan lautan itu sendiri. Kan tetap lautan. Ya kan? Nah, jadi kesadaran itu, walaupun kita sekarang belajar spektrumnya, yang kita rasakan, kita alami, itu nuansa atau spektrum dari kesadarannya. Sekarang nih, saat ini, kita mau nggak mau merasakan suhu ruang. Ada suhunya, baik panas atau dingin. Ada, kalau dari kesehatan pun sekarang nih, ya ada ukurannya, sehat banget, sehat sekali, agak nggak sehat, itu kan otomatis. Sekarang nafasku nih lagi ada hambatan gitu. Nah,
Kan kalau biasanya tuh yang plong gitu, nah kita juga pasti begitu, ada nuansanya, dan itu otomatis. Nah, nuansa itu termasuk pertumbuhan, umur, ya kan? Jadi segala sesuatu itu namanya eksistensi. Eksistensi punya nuansa. Nuansa itu ukuran spektrum. Nah, spektrum ini adalah ruang yang kita sadari sebagai kesadaran. Makanya ketika sekarang kita itu mau sadar, ya, mau kita disadari, yang mau sadar itu siapa? Mau itu juga sebagai being kan. Nah, being ini ya inilah yang kalau sebenarnya kalau kita mau bahas being itu nanti kita bahasnya takdir. Apakah takdir itu ada? Bagaimana hubungan takdir dengan free will, kehendak bebas? Di kesadaran takdir itu nggak ada, ya. Nanti kita bahas ya habis ini. Tapi yang paling penting untuk kita sadari sekarang sebagai being. Takdir bukannya nggak ada. Jadi takdir tuh gini, takdir tuh sudah terjadi. Segala sesuatu yang dipilih berdasarkan kesadaran tuh menjadi takdir. Masa depan takdir, masa lalu takdir, sekarang ya sekarang tuh yang kita sadari. Tapi kalau sekarang kita tuh mau belajar sebelum tahu, karena pikiran itu yang ruwet tentang takdir tuh di pikiran. Maka kalau aku bahas pikiran tuh nanti lama-lama tuh bingung. Sebagai kesadaran tuh kita coba sadari sebagai beingnya aja dulu. Sebelum kita lanjut ke pikiran, ke perasaan. Maka kalau sekarang kita sebagai being, gini. Kalau kamu pernah ya merasakan bahwa hidup kamu itu seakan-akan dikendalikan sesuatu, ya pertanyaannya tuh siapa yang mengendalikan? Atau hidup ini kok seakan-akan kayak ya mengalir. Tapi mengalirnya itu ya entah berdasarkan persepsi kamu nanti. Senang hidupnya kayak atau susah atau gitu. Atau kita gampangnya gini nih, kenapa orang yang berada di zona kesusahan gitu ya, dia selalu menderita, berada di siklus yang begitu-begitu aja. Misalnya ya, dia udahlah narsistik gitu, terus psikopat, terus Machiavelli itu dark triad jadinya. Terus ya macam-macam lah ya. Bagaimana keluar dari zona itu orang-orang begitu ya kan? Jadi penting disadari bahwa inilah untuk menjelaskan being tuh memang nggak gampang karena ini pengalaman kita sebagai being itu sendiri. Maka dari sini tuh ya, oh ternyata kalau sudah sadar kita tuh adalah being, adalah infinite being itu sendiri, maka ini yang menjadi dasar utama, pondasi mengenal bahwa I am the creator. Aku adalah pencipta dari realitas ini sendiri. Akunya, aku. Aku tuh bukan nama kamu, status kamu, identitas kamu tuh bagian dari aku. Tapi aku itu bukan segala itu. Itulah yang disebut dengan inner being. Kesadaran yang melokal, kesadaran atensi yang melokal menjadi sudut pandang, lalu disebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini kalau dari ranah pikirannya, pikiran, perasaan, itu dibagi ada conscious mind, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Nah, sadar lagi kan, ngomongnya sadar, kesadaran tuh ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, karena bahasa Indonesia tuh sedikit ya ininya, diksinya itu. Lebih banyak itu memang di bahasa Inggris. Tapi kita coba, makanya ini di tulisan aku kan pakai bahasa Inggris. Karena inner being tuh nggak ada di bahasa Indonesia apa, kesadaran dalam, kesadaran, nggak enak nyebutnya juga. Biar kita gampang ya, kesadaran itu kalau dari strukturnya ini, pikiran sadar kan. Pikiran sadar, ini yang sekarang bisa mengakses kesadaran saat ini. Nah, kesadaran saat ini itu bisa kita rasakan sekarang kan. Tapi kalau kamu mau menyadari inner being-nya, saat ini kamu sadar, yang sekarang tahu kamu lagi sadar itu apa? Siapa? Nah gitu loh. Itu
Bahasanya tuh begitu, kalau kamu mau memahaminya dari pikiran. Yang sekarang lagi sadar gitu. Nah, terus niat datang dari conscious mind, dari pikiran sadar. Kalau segala sesuatu yang tadi disimpan, memori episodik, memori semantik, belief, ya, keyakinan, intuisi, program, kreativitas, nilai-nilai, ya, apalagi itu ada banyak ya. Itu di subconscious mind, termasuk emosi, termasuk pendaman-pendaman yang kamu punya. Nah, makanya dengan mengakses subconscious, pikiran bawah sadar itu harus dari yang sadar, pikiran sadar. Tapi caranya adalah dengan kamu sadari dulu, dengan mau untuk berkembang, niat untuk bertumbuh. Sebab banyak sekali orang-orang yang dia tidak mau menyadari semua itu. Lari kan. Masuk kita ke pembahasan tadi, kenapa orang-orang ikut kelas pengembangan diri atau kelas kesadaran. Karena sebenarnya ingin lari. Ingin bahwa ada sesuatu yang berubah, tapi nggak pernah untuk kembali ke dalam, ke inner being-nya. Ketika nggak pernah kembali ke dalam, ya muternya hanya di sini, hanya di conscious mind dan subconscious, nggak sampai ke super conscious. Padahal nanti kalau kita mau bahas yang di super conscious itu, yang spiritual, nah ini ada problemnya lagi. Jadi semua ini ada problem, ada problem. Problem itu tapi spektrum untuk kita mengalami kesadaran, bukan berarti salah. Makanya dalam kesadaran enggak ada baik buruk. Kalau nggak ada baik buruk gimana dong? Kenapa ada koruptor? Kenapa ada korupsi? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada penculikan? Itu kan? Itu eksistensi. Balik lagi tadi ke eksis, segala sesuatu sudah terjadi. Jadi Tuhan itu menciptakan kejahatan, nggak berarti Tuhan yang jahat. Kan banyak pertanyaan dari pikiran begitu. Padahal segala sesuatu tuh sudah terjadi eksistensinya. Bukan Tuhan yang jahat, tapi bukan Tuhan yang ngeprank, tapi kita atau kesadaran itu yang kesadaran inner beingmu yang ngeprank dirimu sendiri. Maka being itu ketika kamu tidak sadari, kamu akan menjalani hidup sebagai korban. Karena yang menciptakan realitas ya inner being. Contoh, aku ngomong sedikit agak sensitif nih. Misalnya perempuan. Memang perempuan itu paling mudah untuk merekam informasi, apalagi dia sudah punya informasi, memori, pendaman yang dibawa dari atasnya, dari leluhur. Nggak usah leluhur, jauh banget apa ya. Orang tua, terus nenek, kakek itu apa ya itu ya. Dari atasnya gitu ya. Nggak sampai ancestor lah. Pokoknya dari atas. Ya, jadi misalnya kalau nenek itu punya pengalaman dilecehkan, informasi itu bisa nurun ke cucu. Ketika nurun ke cucu, ya nurun juga ke orang tuanya, tapi terus ke cucu gitu. Dia akan terus begitu. Nah, terus ke cucu ini, karena dia tidak, misalnya tidak belajar kesadaran gitu ya. Umur 5-6 tahun, mengalami pelecehan seksual. Ya kan? Disentuh laki-laki atau gimana gitu. Jadi trauma nggak? Ya, bisa jadi trauma. Terus yang kedua, dia itu mendem lagi dan menjadi sebuah lingkaran yang tidak akan selesai. Nah, cara menyelesaikannya gimana ya? Sadar. Nah, tapi begini, dari kesadaran inner being ini, berarti kalau sudah terjadi begitu, udah selesai ya. Di inner being tuh udah. Agar tidak terjadi lagi, maka coba sadari bahwa gini loh, inner being itu bukan sekedar hanya ini agak sakit aku jelasinnya. Karena biasanya orang tuh nggak menerima dirinya sebagai korban, apalagi masih kecil gitu. Masa dari kecil itu udah menjadi pelaku? Kalau yang tadi pertama kali, itu nggak apa-apa. Tapi ketika udah 2 kali, ya, itu pelaku. 2 kali gimana? Tadi kan sekali dilecehkan.
Kan udah tuh, udah clear ya. Karena sekali itu hanya sebagai imprint untuk segera diselesaikan. Tapi ketika 2 kali, kejadiannya dilecehkan 2 kali, karena memang punya pendamannya tadi. Tapi itu dia sekarang bergerak sebagai pelaku. Pelaku karena menarik, ya kan? Nah, ini agak riskan untuk menjelaskan ini karena seakan-akan kayak masa iya gitu. Karena memang begitu, itulah spektrum. Spektrum kesadaran tuh begitu. Jadi walaupun misalnya masih kecil, terus dilecehkan, karena ini sudah kedua kalinya, dan tidak disadari, maka sebenarnya dialah pelaku dari terciptanya kejadian begitu. Nah, ini penting sebenarnya. Tapi ini agak sulit bagi akal untuk menerima informasi ini. Karena semesta itu bukan seperti yang kamu kira dengan akal, bukan. Kesadaran itu, semesta itu ya kesadaran dengan segala eksistensinya dan dengan segala spektrumnya. Maka, ya, disitulah pembahasan inner being. Dari kecil pun, ya kecil itu juga kesadaran kan. Cuman sekarang, atau nggak tahu dari sejak zaman dulu kan, karena memang ada banyak perendahan gitu ya. Perendahan tuh kayak gini, kayak misalnya kita itu didogma, didoktrin bahwa ya kita adalah manusia. Manusia itu kalau misalnya dari agama yang dari agama ada yang bilang bahwa manusia tuh telah dilumuri dosa, sudah membawa dosa ke dunia ini. Yang satu lagi bahwa manusia itu hidup hanya untuk ibadah, hanya diberi ujian. Nah, ini kan dogma. Ini dogma yang sebenarnya kalau kita bahas dari konteks masa lalu, dogma itu untuk kebutuhan dan kepentingan, konteks pada zaman itu. Itu penting untuk disadari. Ya kan? Sekarang dengan kesadaran kita yang sudah bertumbuh, dogma itu sebagai trigger untuk kita healing kan. Bukan untuk dilabeli bahwa diri kita adalah bukan dilabeli bahwa kita itu ya dogma itu. Kita meyakini bahwa apapun yang dikatakan dogma itu ya diri kita. Jadinya tanpa disadari menimbulkan suasana manusia yang kok kayaknya dunia ini kejam. Dunia ini kok banyak sekali orang-orang yang selalu membuat masalah. Nanti nyalahin Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu jahat. Atau Tuhan membuat kejahatan. Ini penting sekali. Karena jadi salah pahamnya di situ. Salah identifikasi. Tuhan nggak pernah tuh Tuhan tuh nggak pernah memuji kita. Nggak pernah. Nah, itu dia. Entah karena dogma, entah karena apapun yang sudah diyakini dari kecil, karena memang salah identifikasi, dan mungkin memang karena kesadarannya pada saat itu, memahaminya begitu kan, sebagai bagian dari survive, pertahanan hidup. Eksistensi perjuangan tuh ada. Eksistensi yang namanya berjuang, bertahan hidup itu ada. Tapi di kesadaran nggak ada. Kenapa? Kesadaran tuh hanya ada perayaan, ketulusan, penerimaan. Nah, sekarang kita bahas iman deh. Nanti sebelum kita lanjut ke superconscious. Jadi iman tuh di superconscious. Subconscious tuh di keyakinan. Jadi isinya subconscious mind tuh keyakinan. Belief. Tapi superconscious, ya, kalau sudah di superconscious, itu iman. Nah, apa bedanya iman sama keyakinan? Nah, ini. Sekarang kita bahas. Apapun yang kamu yakini sebagai kepercayaan, itu ya keyakinan. Mas, macam mana nak capai puncak kesadaran? Ya, sadari saja, kita tuh sudah berada di puncak kesadaran. Kita sudah berada di garis finish. Yang perlu disadari adalah ketika ada pertanyaan begini, coba pisahkan dulu antara puncak kesadaran dengan supranatural. Jangan-jangan masih banyak yang juga salah paham, mengira bahwa puncak kesadaran itu adalah supranatural, nanti kesaktian.
Dalam kesadaran tidak menolak segala sesuatu yang disebut dengan supranatural. Ya, memang bisa, tapi ada tapinya. Kalau masih terjebak dalam sebuah nuansa supranatural, itu masih ada ego. Maka coba kita sadari sebagai kesadaran dulu. Kita bukanlah sebuah manusia seonggok daging, punya jantung, punya pikiran, punya otak. Nah, itu tadi kan dari dogma yang sebelumnya. Kita tuh ya sekarang sedang menjalani nuansa kesadaran sebagai manusia, gitu aja. Sampai mana tadi? Iman, super conscious. Apa bedanya iman dengan keyakinan? Ini yang sering sekali disalahpahami kan. Ketika punya, ini keyakinanku. Saya meyakini sebuah agama. Ya, nggak apa-apa. Agama, oke? Okay? Ya, agama kalau dari definisi banyak banyak ini ya, kan definisi agama tuh banyak. Apalagi kalau misalnya dari filosofi filsuf barat itu. Kalau namanya sekte atau sekte kepercayaan itu ketika belum dilegalisasi oleh institusi lembaga pemerintahan atau negara. Tapi ketika sudah sudah disahkan maka jadi agama, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti gini, agama itu bukan soal kebenaran, ya. Itu perlu disadari dulu. Agama tuh adalah cara pandang untuk melihat kebenaran. Itu ya, cara pandang, perspektif. Oke? Karena kebenaran itu hanya kebenaran dalam kesadaran. Kebenaran itu ya kebenaran itu sendiri. Kebenaran tuh ya kebenaran itu sendiri. Kebenaran tuh hanya kebenaran itu sendiri. Tapi bagaimana cara melihat kebenaran, itu nggak tahu kita. Hanya dengan konsep. Itu dari kesadaran. Nah, kita lanjut tadi iman. Segala sesuatu yang disadari sebagai segala sesuatu ya. Kalau misalnya kamu meyakini apapun itu ya keyakinan. Tapi iman tuh bukan semua itu, bukan keyakinan. Iman itu ya kalau dari kesadaran itu ya pasrah total tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuannya datang dari mana coba? Kalau kamu meyakini sesuatu karena dari dasarnya pengetahuan, berarti belajar sebelumnya. Nah, kalau iman itu pengalaman yang datang dari kesadaran. Tapi pengalaman belum tentu jadi iman. Jadi bedakannya gimana? Contoh, kamu nggak bisa berenang atau lagi di lautan, gitu ya. Tiba-tiba ada di situ. Gimana caranya? Ya, kamu benar-benar pasrah total aja di lautan itu diem, pasrah total aja, gitu. Dan pasrah itu benar-benar diem aja. Tapi yang jadi problemnya adalah pikiran itu mekanismenya adalah bertahan hidup. Maka gimana caranya agar kamu bergerak? Nah, ini paradoksnya. Ini paradoks. Jadi bagaimana bisa kamu beriman tapi masih berpikir? Nah, ini menjadi jalan apa? Nah, ini akhirnya ini juga jadi salah pahami karena pakai pikiran juga. Kalau gitu iman bukan pakai pikiran, nggak masuk akal. Jadi iman buta. Tadi balik lagi ke bedakan antara iman dengan keyakinan. Jangan-jangan tuh kayak karena kalau udah iman itu benar-benar dia spiritualitas yang muncul dari ketuhanan, intuisi kamu itu. Dan ini memang nggak bisa untuk dijelaskan. Tapi kalau mau pakai contoh tadi, benar-benar diam total, kamu percaya penuh pada laut itu. Gimana caranya? Tenggelam nggak tenggelam ya biarin aja coba. Nah itu, jadi makanya kalau di kesadaran tuh benar-benar percaya total pada semesta ini. Nah, percaya total pada semesta itu, ya, itu otomatis sebenarnya sudah bisa kamu alami, tapi ternyata selama ini
dihalangi, dihambat oleh dogma dan doktrin yang kamu sudah ya alami sejak kecil. Itu Mas. Jadi sebenarnya iman itu kalau nggak ada doktrin, nggak ada dogma, itu ngalir aja sebenarnya. Kayak misalnya anak-anak lagi bayi itu, kok dikasih susu gitu kan, enjoy aja gitu, nikmat aja. Tapi di saat yang bersamaan, dengan nuansa dualitas spektrumnya, maka mulailah diberikan informasi, nama, identitas, dan itu nggak salah, itu termasuk bagian dari pertumbuhan spiritualnya. Kenapa? Karena untuk bisa merasakan pengalamannya sampai dia di titik bisa sadar lagi sebagai kesadaran. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sampai dia dewasa, bukan kesadarannya yang muncul, tapi malah ego, malah sisi gelapnya. Kalau kita mau bandingkan ya, kesadaran itu di super conscious mind itu, ketika sebagai contoh, spiritualitas sudah berjalan, tidak lagi hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas ritual, tapi berjalan di semua struktur linear, di berbagai sisi. Ya, kita bisa bandingkan negara kita dengan negara maju. Contoh ya, Finland. Finland itu apa sih yang nggak ada gitu? Fasilitas kesehatan gratis, pendidikan seumur hidup sampai kuliah, teknologi semuanya itu sangat-sangat berbanding terbalik sama di sini. Padahal Finland itu bukan negara agama. Nah, kita ngomong ini bukan karena agama itu salah atau nggak harus beragama, bukan. Maka kalau ngomong agama, itu esensi kesadarannya yang kita tampilkan. Karena kesadaran tuh begitu luas. Dan dalam agama esensinya kesadaran. Jadi kalau misalnya mau lihat esensi kesadarannya yang sebagai praktek, yang sudah dijalankan oleh pikiran super sadar, super conscious mind itu, yang secara kolektif. Karena ngomongin super conscious itu harus memang lebih enaknya bersama-sama secara kolektif. Bukan hanya karena kalau conscious dan subconscious itu masih ke individu, personal. Tapi udah super conscious itu artinya begini. Ketika kalau di fisiknya otak neokortek itu sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan, untuk kebersamaan, persatuan. Yang ada penyatuan bukan perdebatan, ya. Kalau perdebatan itu dengan pikiran, dengan akal. Aku yang benar, kamu yang salah. Ini dataku, ini kebenaranku. Tapi penyatuan yaitu bukan soal perdebatan lagi. Yang ada hanya aku melihat kamu sebagai cinta, kasih yang tulus. Nah, gitu. Jadi, ketika kita sudah dalam secara kolektif itu ya, berada di super conscious mind itu, yang kita bisa lihat hukumannya. Jadi tetap formalitas daripada ego harus tetap jalan, makanya ada hukuman, ada struktur, ada negara. Semua itu harus ada, itulah kan struktur spektrumnya. Tetapi dari garis besar yang kolektifnya dari sudah berkesadaran, itu enak kita melihatnya. Mengalami kesadarannya itu jadi lebih total, lebih totalitas. Nah, sekarang ada yang namanya divine consciousness. Nah, ini kesadaran ilahi. Nah, kesadaran ilahi, oh ya, aku mau jelasin dulu bahwa kenapa di sini gambarnya putih. Warnanya putih. Nah, di sekitarnya ini kan warnanya agak gelap. Sebenarnya aku mau buat warna hitam, cuman karena tulisannya hitam nanti nggak nampak. Anggap aja ini ya gelap, yang abu-abu ini kayak hitam, jadi gelap. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya keheningan tuh gelap gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan pencerahan tapi penggelapan. Aku lebih suka penggelapan karena ketika kamu gelap, kamu tuh masuk ke dalam ruang hening, ke dalam totalitas
yang memang kembali kepada kesadaran murni. Nah, cahaya itu sebagai pembanding, sebagai sebuah jalan, ya kan, sebagai sebuah apa ya, counter, apa bahasanya itu ya, sebuah ya paradoks daripada kegelapan itu untuk bisa merasakan spektrum kesadaran itu sendiri. Makanya ada kesadaran ilahi. Jadi bukan bukan kesadaran ilahi, tapi segala sesuatu ini berada dalam infinite being, ketuhanan itu sendiri. Nah, puncak baru ini menjawab pertanyaan puncak kesadaran, puncak pencerahan itu yaitu dari kesadaran ilahi, kesadaran tertinggi. Tapi kesadaran itu nggak ada tinggi rendah. Gini, jadi pahami konsepnya dulu ya. Ada infinite being. Infinite being segala sesuatu adalah kesadaran ketuhanan. Tidak ada yang di luar daripada itu. Segala sesuatu adalah ketuhanan. Oke ya? Baik, buruk, benar, salah, jahat, ya, iblis, setan, Tuhan, itu dalam kesadaran, dalam ketuhanan. Jadi kalau misalnya masih menganggap bahwa Tuhan menciptakan iblis, iblis menciptakan dosa, yang salah siapa? Kan gitu. Jadi dia terus atau enggak pertanyaan yang lebih ini lagi kan lebih lebih sulit lagi. Kan Tuhan menciptakan segalanya. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, itu kan muternya di pikiran aja. Itu bukan bukan pertanyaan. Contoh gini kan lagi. Ini bukan pertanyaan yang pertanyaan begitu nggak ada dalam kesadaran. Makanya kalau kata orang-orang tercerahkan tuh begini. Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku itu jawaban. Siapakah aku? Tanda tanya. Tapi pengikutnya itu menyangka bahwa itu adalah pertanyaan. Jadi dicari terus siapa aku, siapa aku. Oh, aku ini, aku itu. Oh, aku yang begini, yang begitu terus. Nggak selesai-selesai. Padahal siapakah aku itu pernyataan. Titik jelas. Siapakah aku? Oh, langsung ketemu jawabannya. Itu jawabannya siapakah aku itu. Itu sejelas itu, setransparan itu. Cuman kalau masih belum mengalami, emang agak susah. Jadi disangkanya pertanyaan, jadi dicari terus jawabannya. Siapakah aku? Siapakah aku? Oh, aku yang ini, aku yang Goldie, aku yang karakter meta, oh aku yang ini. Oh, dicari terus garis tanganku, keberuntunganku, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke divine consciousness tadi ya. Sebagai kalau kita katakan puncak pencerahan, artinya ya, ini makanya tandanya itu kayak garis gitu, garis lurus. Kalau yang super conscious tuh ini kayak segitiga. Nah, segitiga itu yang kita bahas sebagai spektrum kesadaran yang ada emosi, perasaan, yang pernah aku bahas itu kan, pikiran, perasaan, tubuh itu. Makanya dia segitiga. Kalau yang kayak trapesium ini kan conscious mind dan subconscious itu. Dia kayak stuck gitu. Kayak personal yang memang stuck gitu, kaku kan. Kalau segitiga tuh kayak dia tuh ada lambangnya tuh segitiga. Dia ada struktur, ya itulah spektrumnya. Tapi kalau udah define consciousness, itu udah nggak ada lagi spektrum. Itulah kesadaran itu. Yang ada hanya ketuhanan tadi. Makanya menjawab tadi yang Tuhan, siapa yang menciptakan gitu. Dan di sini, di divine consciousness itu, dia murni kesadaran. Jadi gini, mungkin ya, kalau misalnya areanya masih di super conscious, ini nih yang katanya suka sering buka mata batin. Ya kan, atensinya di situ. Yang nanti bisa melihat makhluk gaib, supranatural. Gak masalah ya. Dalam kesadaran tuh gak menampik bahwa semua itu eksistensinya ada. Mau setan, mau jin, mau hantu, mau alien, apapun itu. Tapi di superconscious tuh masih ada yang namanya aku. Aku yang sebenarnya nggak ego lagi, tapi aku yang disebutnya sebenarnya aku transcendence. Tapi masih ada akunya.
Tapi di divine consciousness, akunya tuh nggak ada. Aku yang sekarang mengalami ini, itu nggak ada. Hanya ada aku, tapi hanya ada aku yang aku kesadaran. Berarti nggak ada lagi yang personal atau yang memang kalau pembahasan aku tuh ada 4 ya. Aku aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 4 itu yang pikiran, perasaan, tubuh ya. Yang aku 3 tuh jiwa yang sebenarnya kita bahas di inner being. Aku 2 tuh adalah diri kita sebagai ruh. Ruh itu yang kalau selama ini kan kita nganggapnya ruh dalam tubuh kan, bukan. Jadi ruh itu yang mewadahi segala sesuatu ini. Tapi ruh ini murni. Ruhnya nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada nggak ada identitas. Baru aku satu. Nah, aku satu tuh bukan lagi ruh, hanya ada lautan gitu, total. Itu divine consciousness. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya begini. Apa manfaat dari kita belajar ini? Ngapain gitu? Informasi ini gunanya buat apa? Itu aja kan. Dengan segala sesuatu yang tadi sudah dibahas. Untuk menyadari bahwa kita itu bukan sekedar pikiran perasaan tubuh dan bukan segala atensi yang tadi kita tuh bahas. Di super conscious mind mungkin banyak orang atensi ya. State of being-nya mengarahkan dia terhadap atensi ke perihal-perihal tertentu. Ya, entah nanti hidupannya akan berkutat pada setan-setanan, jin, ya, ngelihat jadi orang indigo, apapun itu. Itu berada di super conscious mind. Yang mana sebenarnya kalau di-define lagi, kita nggak ngejudge itu. Sebenarnya eksistensi orang yang memang bisa jadi ini kayak indigo, itu terserah apapun. Yang mungkin nanti kalau kita bahas ke bawah lowernya lagi, ke conscious mind, ada yang nggak percaya. Ada yang, ya itu halu atau halu atau gimana pun, nggak ada masalah karena di kesadaran itu semua valid. Mau orang yang dibilang halu, orang bilang halu itu valid karena kesadarannya begitu. Kesadarannya tidak mengalami hal-hal begitu, jadi valid dia bilang bahwa itu halu. Itu ya. Sekarang orang dengan gangguan jiwa, dia punya realitas tertentu. Dalam kesadaran itu valid nggak? Valid aja. Valid karena di pikiran dia melihat segala sesuatu tuh misalnya ada sosok, ada wujud, ya. Tapi itu terjadi di mana? Di ruang kesadarannya kan? Itu. Cuman memang kalau dari ranah yang uh, sains atau dari ranah fisik, ya mungkin dia gila atau gangguan jiwa gitu. Itu kalau nggak ganggu orang. Tapi kalau yang dia tidak sadar dia gangguan jiwa, tapi memang dia itu karena orang gangguan jiwa itu kan banyak ini ya, banyak definisinya. Kalau kalau dulu aku pernah bahas di pengembangan diri, orang-orang yang lebih disebut dengan gangguan jiwa tuh orang-orang yang narsistik, yang psikopat, itu dia bahaya. Dia gangguan jiwa dan dia bahaya gitu. Sadaran ya netral, karena segala sesuatu sudah berada di jalan kesadaran itu sendiri kan. Yang membuat kita mengalami itu spektrumnya. Baik buruk tuh di spektrum. Nah, jadi ketika kita kembali lagi ke divine consciousness dan kita sudah berada di kesadaran divine itu, yang mana kita tuh sekarang sudah sadar di situ, cuman kita lagi di situ, cuman kita lagi nggak sadar aja. Dan kita mulai turun terus ke bawah dan akhirnya kita ngejudge, menghakimi orang lain. Wah, halu nih orang. Wah, gila nih orang. Ya kenapa nggak ngamati saja, liatin saja. Oh iya, iya. Oke, oke. Dan biar gimana pun, pasti tetap ada ininya kan. Pasti tetap ada followernya begitu kan. Termasuk apa? Termasuk LGBT kan. Jadi eksistensi segala sesuatu di realitas atau dunia ini kan sudah ada, sudah terjadi. Itulah state of being. State of being itu frekuensi.
yang sudah terjadi. Mau realitasnya begini begitu, pasti tetap ada followernya. Mau koruptor, ya, mau ini, mau itu. Bukan berarti Tuhan tuh jahat. Eksistensinya tuh ada, sudah terjadi. Berarti Tuhan, kalau kita mau ngomong pakai bahasa penciptaan ya, walaupun di kesadaran nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang diciptakan. Segala sesuatu adalah ketuhanan itu sendiri. Pantulan, cerminan, ekspresi, gerakan. Tapi biar gampang, biar ada materi di pikiran buat kita bahas. Berarti ada awal, ada akhir, berarti ada pencipta dan ada yang diciptakan. Maka yang diciptakan ini eksistensinya, ya, berarti ada jahat, ya, ada frekuensi rendah, gitu, ada spektrum. Ya ini spektrumnya saja sebenarnya. Jadi yang kita katakan seperti bukan berarti Tuhan membiarkan orang-orang jahat tuh ada, koruptor tuh tetap ada, begini begitu. Ya dari awal spektrumnya udah ada, sudah terjadi. Dan ini balik lagi ke inner being-nya, pengaruhnya dari inner being. Kalau sudah di tingkatan pencerahan, nggak ada positif negatif lagi. Tingkatan pencerahan tuh melihat segala sesuatu dari kacamata yang utuh, berarti murni. Positif negatif itu hanya dari ruang spektrum melihatnya. Baik buruknya tetap ada, tapi melihatnya itu kita ya biasa saja. Yang penting tuh ketika kita mengalami perasaan itu, biasa saja. Biasa di sini dirasa. Tapi kan kita bisa lihat, kalau sekarang kita mendengar negara dikorupsi gitu, kan banyak tuh orang yang sampai ya marah gitu. Ya marah itu ekspresi kan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ya ini ada sebab akibatnya dengan inner being yang tadi kita bahas. Berarti kan kolektifnya dari super consciousnya itu. Secara kolektif ini sudah terjadi dan kenapa terjadi? Karena ada banyak pendaman. Saya gampang gini lah, dari hal-hal yang paling kecil lah. Jangan sampai lah kayak koruptor dah. Hal-hal paling kecil saja, kenapa kita hidup ya sudah dituntut harus berhasil, harus kaya, harus punya nama. Nama tuh kamu sekarang sekolah di sini harus tinggi, harus punya ini, punya pasangan. Ada tuntutan begitu. Otak, pikiran, bawah sadar tidak peduli yang namanya baik buruk, benar salah. Hanya ada program tadi. Ketika program ini tidak disadari jadi pendaman, pendaman akan jadi sebuah praktek, tindakan, kegiatan, jadi kebiasaan, jadi karakter, jadilah sebuah jalan. Ketika sudah jadi jalan, dan ini diikuti oleh kebanyakan tanpa disadari, apa yang terjadi? Yang seperti kita lihat sekarang, fenomenanya, kejadiannya, karena hanya peduli pada hal-hal di luar status, bukan nomina, bukan, sorry bentar, bukan hal-hal yang sadar, bukan dari kesadaran. Nah, otomatis kan, lalu sekarang kalau kita ini bukan bagian dari pembahasan pada malam hari ini sih. Kalau sekarang kita melihat kayak agama tuh kok banyak konfliknya gitu kan. Ya, tapi ya itu juga termasuk dari apa yang kita bahas tadi. Karena kesadarannya itu berada di frekuensi atau ya spektrumnya tuh di zona yang rendah. Nah, ketika berada di frekuensi tadi inner being-nya berada di zona yang rendah, yang terjadi apa? Yang terjadi tindakannya, perilakunya itu tanpa sadar atau inilah yang sekarang disebut dengan takdirnya. Takdirnya menjadi orang jahat. Padahal itu dia tinggal sadari saja. Tetapi ketika state of being tuh kayak gini loh.
jadinya. Ini kan kayak, kan misalnya ini tengah-tengah nih kan. Misalnya ada kiri, ada kanan. Kalau dia berada di zona begini, ya, yang rendah misalnya, otomatis kalau dia mau berproses ke menjadi yang di tengah-tengah aja tuh susah, apalagi sampai ke sini. Itulah yang disebut dengan kalau bahasa Punarbawa itu kalau misalnya di reinkarnasi harus ada karma, harus ada pembalasan, ya, ada hari pembalasan gitu. Tapi intinya adalah memang susah untuk kalau dia berada di tingkatan atau state of being yang sudah direndah, dia mau sadar itu dia butuh usaha atau ekstra keras lagi. Ntar, aduh, ada ini, ada captcha nih. Oke, nah lanjut. Nah jadi itu tantangannya karena dari awal ini saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk dogma, doktrin, pendaman yang secara kolektif bersama-sama tanpa disadari membentuk sebuah kepribadian. Apalagi ya kalau kita ngomong tentang sejarah bangsa ini, itu berdarah-darah. Eh, ya mau diakui ya, ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan kalau kita bahas di sini. Nah itu termasuk namanya perendahan yang akhirnya menimbulkan sebuah trauma bangsa. Dan trauma itu akhirnya yang menimbulkan rasa kekurangan. Dan ingat semesta hanya merespon rasa. Karena rasa yang paling dekat untuk kita alami sebagai kesadaran. Rasa. Ketika secara kolektif, rasa yang dikeluarkan ya, kayak rasa yang dipancarkan, itu lebih banyak dari kekurangan itu. Yang terjadi realitasnya, ia menjawab dengan seperti itu. Maka sebenarnya inilah tantangan. Berada di state of being yang sama-sama menjadi PR untuk kita sadari bersama. Looping terjadi juga ya ketika negara memiliki masa lalu yang buruk. Ya, dan makanya disadari agar tidak looping. Tapi bagaimana caranya untuk menyadari? Ya, dari diri sendiri pertama, dari diri kita. Makanya ini kan bukan sebuah kebetulan. Aku bisa di sini saat ini. Terus yang sekarang sedang menonton teman-teman semua ini. Berarti kan ada sebuah gerakan, ya, state of being yang memang sudah terjadi, yang sekarang terjadi. Berarti ini sekarang sedang di puncak kesadaran. Ya, karena ngomong kesadaran itu mau nggak mau diakui bahwa ini ngomongan orang aneh. Karena ada yang nggak ngerti, ada yang nggak penting. Itu ngapain gitu. Nggak penting bagi yang memang tidak berada di state of being yang selaras. Tapi yang sudah selaras kan enak. Oh iya, yang nggak perlu dipahami, makanya cuma sekedar untuk dirayakan saja. Oh iya, iya gitu. Ya, kebanyakan orang belum paham. Nanti juga kalau waktunya paham akan paham ya. Ketika state of being-nya sudah selaras dengan kesadaran di versi yang saat ini kita bahas gitu. Ya pelan-pelan lah ya, memang pelan-pelan tapi pasti. Memang ada hal-hal yang sebenarnya dipastikan oleh hukum semesta, yaitu pertumbuhan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya, hal yang paling pasti di semesta ini cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Dan termasuk dari apapun yang diinginkan oleh manusia, itu entah nanti dia ingin kaya, ingin punya pasangan yang baik, apapun itu kan dia dalam kesadarannya cuma ingin satu, yaitu ingin ada perubahan dalam hidupnya. Makanya inginnya itu disadari. Nah, aku tuh punya kelas tuh, di kelas itu kan yang berbayar. Jadi kalau
aku infokan lagi untuk teman-teman yang mungkin tahu kelas aku yang pernah lihat di Facebook segala macam. Yang dulu itu aku udah nggak buka lagi. Itu semua gratis. Kelas hipnosis, hipnoterapi, apapun itulah. Ya, aku cuma buka dua sekarang, buka jasa terapi personal dan buka kelas-kelasnya itu cuma satu namanya Open Awareness. Stay di kesadaran dengan peripheral. Nah, peripheral itu nanti bisa untuk menyadari langsung ruangnya. Nah, di peripheral tuh kita belajar ada namanya yin yang manifestation. Yin yang. Jadi misalnya kalau dengan yin yang itu ya untuk manifestasi minimal tuh untuk menyadari, menyelaraskan perkembangan diri kita sendiri sebagai jati diri yang sejati. Dengan yin yang manifestasi itu juga kita tahu kita tuh yin atau kita yang. Kalau misalnya ingin punya ingin harapannya terjadi, bagaimana caranya mewujudkan itu dengan energi yin dan yang gitu kan, ya kan. Jadi kalau kalau terus itu aku juga ngambil dari berbagai referensi dari namanya Vijnana Bhairava Tantra. Jadi dulu aku terus mendalami termasuk ya dengan dari Vijnana Bhairava Tantra itu ada 112 teknik kan. Nah, di situ ternyata mengembangkan kesadaranku juga dengan yang namanya akhirnya kita bisa menyadari kalau dari yang namanya kesadaran itu, kita nggak bisa lepas juga dari ego. Nah, ego itu ada dualitas. Tapi kita bukan ego ataupun bukan dari dualitasnya. Kita hanya memanfaatkan dualitas dan ego itu untuk kita kultivasi, untuk kita harness. Itu. Ketika kita sudah harness, akhirnya muncullah pengembangan-pengembangan seperti dark meditation gitu. Jadi meditasi itu bukan hanya light meditation, tapi ada juga dark meditation. Ya kalau misalnya pakai yin yang manifestasi tadi, misalnya kalau punya pasangan yin, satunya yang. Jadi omongin aja eh, apa yang diinginkan sama ya misalnya kamu yin, pasanganmu yang ingin diomongin aja, nanti energinya akan melarut dia. Terus jadi terwujud. Oke, sekarang mungkin kita akan bahas ya. Terakhir, aku tadi bahasnya tadi berarti kurang lebih kan udah infinite being, consciousness. Nah, sekarang lebih ke kasus. Misalnya ada dark triad, sebutan untuk dark triad. Dark triad itu adalah orang-orang yang dia pangkat kubik, kuadrat dia, kuadrat. Jahatnya itu kuadrat. Dark triad itu sebutan untuk orang-orang yang dia satu psikopat, dua narsistik, tiga Machiavelli. Oke? Nah, ini penting untuk kita coba sadari sebagai inner being, kenapa mereka bisa begitu. Bukan berarti kita bahas kenapa ke merekanya. Ini sebagai contoh bahwa inner being tuh kalau kita nggak sadari, bisa menimbulkan efek samping yang kalau dalam frekuensi dan vibrasi yang rendah, itu bisa begitu efeknya. Jadi dikenal sebagai dark triad. Semakin lama inner being-nya berada di level yang rendah begitu, akan semakin sulit untuk berubah. Makanya ada istilah bahwa orang tuh sulit untuk berubah ya kan? Nah, akhirnya ketika sudah sulit untuk berubah, dibiarkan aja. Atau enggak, dihakimi lagi, dilabel lagi, di judgment lagi bahwa orang-orang itu harus musnah. Padahal enggak. Inner being kita, ya, ketika bertemu dengan orang-orang begitu, sebenarnya kita merupakan pelaku juga. Agar untuk bisa berkembang dan menyadari akhirnya nanti kita bisa menolak atau bahkan tidak lagi bertemu dengan orang-orang yang begitu. Tapi ini penting untuk tidak lari. Kebanyakan dari kita pelariannya itu dengan mendam, dengan akhirnya ya pelarian itu sendiri terus menggunakan hal-hal lain sebagai pelampiasan. Otomatis dia akan terjadi looping. Itu. Dan kalau bisa kita terus sadari apa yang menjadi pendaman batin itu, kita nggak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang begitu. Kalau kalau ini konsepnya
orang gitu. Bagaimana dengan situasi kondisi yang terus berulang? Kalau ini kejadiannya terus berulang, sama, ya kan? Ya Mas jalur dengan Mas Riko ya. Iya, Mas Riko tuh termasuk aku dengar-dengar dan baca bukunya. Dan ya kalau kalau konsep letting in-nya dari Mas Riko kan dari Tara Brach kan. Tapi itu kayak Mas Riko tuh dia belajar lagi dari Osho, banyak kan dari Osho dan aku juga kan belajar tentang Osho. Nah, terus sampai mana tadi? Sampai itu, sampai NPD tadi. Ketika ada NPD dah. Jadi penting sebenarnya pembahasan topik pada malam hari ini, inner being itu kita sadari bahwa kita itulah pelaku, kita itu adalah creator dari dari realitas itu sendiri. Cuman tinggal kita menyadari saja apa sih yang sekarang ada pendaman. Apa aja sih pendaman yang kita tuh secara tidak sadar pendam gitu. Pendaman emosi, pendaman tayangan-tayangan pikiran yang negatif. Dan ya untuk disadari, untuk dibersihkan, bahasanya apapun lah ya, bersihkan, releasing, clearing, untuk kita menyadari sebagai kesadaran dan tercerahkan, menjadi orang yang tercerahkan, mendapatkan pencerahan itu. Sebagai inner being, being itu berarti kita juga adalah infinite being, maka itu aja sih sebenarnya ya. Tapi prakteknya yang kadang nggak dilakukan, nggak dijalani. Ya termasuk terapi, termasuk bertemu dengan orang-orang yang berada dalam perkumpulan kesadaran, terus kalau itu tuh dipraktekkan, ya kan kita selaras dengan apa yang menjadi inner being sejati kita, bukan hanya tentang berada di frekuensi yang rendah. Coba aku lihat lagi ya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Dan ingat bahwa yang kita sekarang bahas itu bukan bukan ini ya, bukan berarti kesadaran itu nanti nggak ada apapun gitu. Karena kesadaran itu berarti kayak kok terlalu aneh gitu kan. Yang kita bahas tuh spektrumnya tetap. Spektrum berarti tetap ada ukurannya, ada prosesnya. Aku tuh lebih enak tuh menyebut prosesnya. Sebagaimana transformasi, pertumbuhan, ya kesadaran tuh sudah sempurna gitu kan. Tapi kenapa kalau kita sudah sempurna kok kita nggak lagi berada di surga gitu ya? Inilah prosesnya. Kita tuh sebagai kesadaran ya sudah itu, sudah ini apa ya sebutannya itu ini lagi kan. Ya sudah perfect, sudah finish gitu. Ya sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya sudah perfect, sudah sempurna. Tapi perfect itu sebagai latar belakang. Latar belakang. Nah, latar belakang itu ya, dia punya pantulan atau punya bayangan yang bayangan itu berproses. Apakah orang yang tercerahkan selalu bahagia atau mengalami lagi kesedihan? Dua-duanya, bahagia dan sedih. Cuman bedanya dia sadar sebagai kesadaran. Dia bisa mengamati bahwa dirinya yang sedang bahagia. Dia bisa menyadari bahwa dirinya lagi sedih. Dan tidak dipendam, tidak memendam. Dia sadar bukan kebahagiaan, dia sadar bukan kesedihan. Jadi sebagai latar belakang tadi. Rasanya itu oke. Oke, ini materi nih ya. Ini materi yang sebenarnya aku mau jelaskan kalau sebenarnya udah ikut peripheral. Tapi sedikit aja ya. Dalam kesadaran, oke, ini penting nih. Tapi oke ya. Tapi bisa apa bisa ini aku disclaimer bahwa kalau bisa jangan di ini ya, jangan di share kemana-mana karena ini bisa salah kalau didengar oleh orang awam. Oke, siap ya.
Dalam kesadaran, yang namanya bersyukur tuh nggak ada. Bersyukur itu hanyalah sebuah mekanisme dari kerja pikiran untuk mengalami sebuah rasa tadi yang bersyukur, yang bahagia, lalu dikaitkan dengan sosok Tuhan. Oke? Nah, ini ya, kalau ini agak susah nih. Tapi coba aku jelasin gini. Tapi ya, ketika berada di fase itu adalah sebuah proses pertumbuhan juga yang harus dialami oleh setiap orang. Sebagaimana anak kecil harus mengalami semua inner child itu, perjalanan itu, ya dia harus alami sebelum dia dewasa. Ya kan? Gak tiba-tiba dewasa gitu. Nah, itu juga. Misalnya orang yang beragama, ritual, ibadah, mengalami semua itu. Sampai nanti mungkin dia tercerahkan, terus dia marifat, ya. Nah, setelah di kesadaran, apa yang terjadi? Masih butuh Tuhan nggak? Ya Tuhannya adalah dirinya sendiri kan. Otomatis begini, ini penting. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita Tuhan. Berarti kalau masih berada dalam zona tadi, adanya Tuhan, adanya diri dia, adanya subjek dan objek. Iya, memang manunggaling kalau lagu sih, cuma diksinya sekarang aku coba agar bisa dipahami. Diksinya ini penting. Diksinya. Sekarang ketika sudah tidak ada lagi objek dan subjek, hanya ada peleburan, ada keterpisahan nggak? Nggak ada lagi keterpisahan ya. Kalau nggak ada lagi keterpisahan, berarti nggak ada lagi yang namanya Tuhan, nggak ada lagi yang namanya kamu. Adanya kesadaran itu sendiri. Ketika sudah ada kesadaran itu sendiri, butuh ada rasa syukur nggak? Nggak ada. Nah, jadi rasa apa itu? Kalau orang-orang yang tercerahkan, itu lebih enak menyebutnya. Tapi ini jangan dikaitkan dengan ini nanti sebuah zat atau obat. Namanya adalah ekstasi. Ya, ekstasi, rasa ekstasi. Di mana dalam setiap seluruh sel bagian tubuh kamu tuh sudah merasakan kebahagiaan itu. Tapi bukan kebahagiaan, ini melampaui kebahagiaan. Tapi ini biasanya ini berada dalam kesadaran murni. Kesadaran murni itu nggak harus selalu berada di situ. Ya, saya nangkapnya kesadaran yang ingin merasakan kesadaran, betul juga. Rasa yang ingin dicari semua orang, ya. Tapi ketika sudah berada di puncak itu namanya ekstasi. Itu rasa yang melampaui kebahagiaan. Nah, rasa yang melampaui kebahagiaan itu kesadaran. Dan kesadaran karena tidak ada ininya, nggak ada definisinya, yang nggak bisa kita definisikan, nggak bisa kita rasakan. Nah, yang bisa dirasakan adalah nuansanya. Jadi walaupun kita tadi sudah berada di kondisi tercerahkan, ekstasi itu tadi. Nah, biasanya sekarang kita hidupkan, mengalami lagi perjalanan, bertemu orang, kan ya mengalami hidup itu sendiri. Berarti naik turun, ada bahagia, ada sedih. Nah, bahagia sedihnya itu disadari. Nah, ketika kamu tahu sadarnya itu, jedanya, ruangnya itu, nah itulah ruang sejatinya. Itulah diri sejatinya. Itu bukan rasa, tapi kamu yang mengalami atau mengamati rasanya di situ. Makanya di situ tuh prakteknya untuk mengalaminya. Karena rasa itu yang paling dekat untuk kita mengalami nuansa dari kesadarannya. Ternyata itu ya, bukan bahagia yang dicari, tapi disadari. Iya, benar. Karena bahagia ya bahagia, tapi disadari saja bahagianya. Tapi bukan berarti kita menolak bahagia. Bukan berarti, wah saya nggak mau uang 1 miliar. Ketika sedih ya, sedihnya totalitas. Jadi sedihnya fresh.
Bisa bisa di ini nggak, bisa di memang mau alami sendiri, bukan dibayangkan. Sedih yang fresh, marah yang sadar, sedih yang sadar. Ketika kita sadar ya kita yang mengalami itu sendiri manfaatnya. Sedih totalitas pakai isak dan air mata boleh. Iya, ya, oh ya, jawab untuk Bang Rosidin ya, iya. Nah jadi ini nih, ini juga aku mau bahas, penting. Ada dogma kan, bahwa laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Itu sadari aja. Itu memang dogma dari masyarakat, bahwa laki-laki itu harus kuat. Ya kuat itu ada, kekuatan yang kuat itu ada. Tapi disadari bahwa laki-laki itu sama saja dengan perempuan. Jadi kalau mau nangis, nangis aja. Total aja. Karena kalau dalam dualitasnya, laki-laki itu ada yang memang feminim, laki-laki feminim, memang hormonnya tuh feminim, tapi bukan berarti dia tuh kelainan ya, enggak. Ada yang perempuan dia maskulin, tapi bukan berarti kelainan. Ini beda. Kalau dia kelainan, coba praktek. Praktek untuk sembuh gitu aja. Kelainan maksudku ya akhirnya penyimpangan seksualitas, atau jadi ya dia mengalami trauma. Biasanya karena trauma kan. Akhirnya dia, mohon maaf ya, aku sebut jadi LGBT dan lain sebagainya. Padahal laki-laki dan perempuan tuh punya energi sama-sama dua-duanya maskulin dan feminin. Itu keduanya. Dan ada yang dominan salah satu pasti. Dan ketika ini sudah nanti dibiasakan masyarakat, ya otomatis judgement-nya akan berubah. Nggak ada lagi penghakiman. Yang hanya ada ya penerimaan. Tapi kan mungkin di masyarakat kita seakan-akan menolak bahwa laki-laki itu nggak boleh cengeng. Sama yang perempuan juga akhirnya kayak seakan-akan harus lemah lembut gitu kan. Tomboy juga nggak boleh, mah enggak, padahal biasa saja itu. Itu ekspresi saja, seperti ya kita bahas lagi spektrum, nuansa dari kesadaran, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ada penyimpangan, nah itu penyimpangan itu biasanya karena trauma, ada sebuah pendaman, tidak menyadari kondisi saat ini, sekarang, kamu yang sekarang ini. Kalau kamu sebagai laki-laki sekarang, ya sebagai laki-laki lah, sadari. Sadari itu. Sebagai perempuan, ya sadari sebagai perempuan sekarang. Oke, asik sih pembahasan pada malam hari ini. Walaupun sebenarnya ini pembahasan yang, ya, oh ya, berarti bahas apa lagi ya? Tadi aku tuh ada satu yang ingin ku bahas, ya kelenjar pineal. Kelenjar pineal tuh kalau sudah kita lebih banyak mengakses super conscious mind. Jadi pikiran super sadar. Nah itu, kelenjar pineal itu. Mungkin kemarin soalnya ada yang nanya kelenjar pineal itu ya di situ. Oh. Jadi tingkatannya begini ya. Kita dari kecil, dari awal itu sudah infinite being. Nah, sebagai rangkuman juga sebelum aku tutup, kita adalah infinite being, kesadaran murni, utuh. Ya, setelah itu kita lahir ke dunia ini, itu membawa kesadaran yang melokal, atensi, terus menjadi jiwa, sudut pandang. Itu yang inner being. Nah, inner being ini akhirnya kita karena dari kecil itu tidak disadari ya. Walaupun ini bagian dari pertumbuhan kesadaran atau spiritual, tapi lama-kelamaan kalau kita tidak sadari sebagai nama, identitas, tadi melekat. Nah, melekatnya di mana? Ini di subconscious mind, di pikiran bawah sadar. Semua data, keyakinan, nilai-nilai, emosi, intuisi, kreativitas, apapun itu semua melarut di bawah sadar. Nah, cara kita untuk menyadari apa yang ada di bawah sadar dengan pikiran sadar. Pikiran sadar itu bisa untuk niat, untuk kehendak, tapi selama tidak
diselesaikan apa yang di bawah sadar, itu hanya akan terjadi looping, pengulangan. Karena pikiran sadar itu hanya sebatas untuk kita sadar dan menyadari saja. Fungsinya untuk membuat segala pendalaman itu naik ke permukaan, makanya di sini ada garis kan, di gambar ini, untuk dia naik, lalu disadari dengan pikiran sadar. Setelah kita terbiasa untuk mengalami kesadaran tadi, kita sudah tahu mengalami dari apa yang ada di bawah sadar, lalu cara menghipnosis diri sendiri gimana Mas? Oke, aku jelasin nih dulu ya, baru nanti kita jawab satu-satu. Nah, setelah itu barulah kita sekarang otomatis berada di selalu di pikiran super sadar atau super conscious mind. Nah, super conscious mind ini biasanya dimulai dengan yang kita sebut kebangkitan gitu ya. Bangkitan spiritual. Terus nanti mungkin kalau sering meditasi, bersemedi, kelenjar pinealnya aktif dan lain sebagainya itu. Intuisinya mengalir. Nah, dan semua ini itulah yang sebenarnya disebut dengan divine consciousness. Tanpa kita sadari, kita itu adalah kesadaran ilahi. Tapi kesadaran ilahi itu kita tertutup oleh banyak pendaman. Pendaman, emosi, dogma, doktrin yang selama ini tidak disadari membuat kita berada di frekuensi vibrasi yang rendah. Setelah kita sadar itu semua, kita clearing, kita bersihkan, ya otomatis kita selaras sekarang dengan divine consciousness. Kita jadi spektrumnya itu ke bawah tuh kayak ngalir aja. Dari divine ke ilahi, menggunakan pikiran super sadar dengan kesadaran, dan apa yang di bawah sadar kita menjadi data referensi itu hanya untuk menyadari, untuk ya berkembang saja, menjalani kehidupan dengan sebagai mestinya, dengan kesadaran, dengan baik, dengan ya sadar, dengan nyaman, gitu aja. Dan otomatis ya efeknya untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk keberlimpahan, kedamaian, kebersamaan, dan itulah. Pokoknya utopia dari apa yang kita sebut dengan ya surga, kebaikan itu. Cara menghipnosis sendiri gimana, Mas? Pertama coba kalau kalau mungkin jawabanku yang lalu dengan sekarang berbeda. Aku akan coba jawab pakai versi aku yang lalu. Menghipnosis diri sendiri itu gampangnya kamu berdiskusi dengan dirimu sendiri, mengizinkan dirimu sendiri kayak seakan-akan memang masuk ke pikiran bawah sadarmu, baik itu meditasi ataupun memang ya dengan teknik-teknik hipnosis. Sekarang aku berada dalam keheningan, ketenangan, terus dalam hitungan kelima, dalam hitungan 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1 aku akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarku. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, hembuskan, begitu. Misalnya dengan teknik-teknik yang sudah banyak disediakan lah di YouTube atau di internet, itu self-hypnosis. Nah, itu juga termasuk kalau dengan bantuan hipnoterapi. Nah, cara kedua ini lebih berkaitan dengan non-teknisnya kesadaran. Sebelum kamu ingin menghipnosis diri sendiri, coba kamu sadari dulu bahwa kamu itu punya pendaman apa. Perlukah sosok otoritas dalam pikiranmu? Apakah kamu selama ini mudah atau terlalu mudah mempercayai seseorang? Pernahkah ada seseorang yang membuatmu tidak berdaya? Pernahkah ada seseorang yang membuatmu seakan-akan takut, khawatir? Pernahkah ada seseorang yang membuatmu dendam, dan lain sebagainya? Coba semua itu di-clearing dulu. Nah, jawabannya dengan cara mirroring. Nah, seperti yang Bang Rosidin ini. Nah, mirroring ini. Sebelum akhirnya menghipnosis diri sendiri, coba mirroring. Mirroring itu bukan hanya melihat, kan mirroring sebenarnya meditasi juga, tapi meditasinya dengan melihat ini, semua spektrum tubuh. Mulai dari tubuh semuanya. Dan dalam keadaan tidak berpakaian, tanpa busana sehelai pun mirroring. Itu penting untuk akhirnya secara otomatis tadi yang ada di subconscious mind, itu pendamannya itu keluar. Pas keluar untuk disadari sebagai kesadaran. Kita jadi sadar sebagai ruang, dan itu otomatis terdissolve, terurai dengan sendirinya. Nah, mirroring itu. Udah praktek begitu sampai 2 bulan. Tapi sebenarnya sebulan cukup kok. Dan memang efeknya mirroring itu benar-benar nanti apapun fenomenanya, dia dibiasakan saja atau biarkan apa adanya. Mungkin nanti wajah berubah, atau nangis-nangis, atau nanti sesak apapun itu. Sesaknya bukan sesak karena sakit fisik ya, tapi mungkin karena efek psikosomatis. Dan itu memang
Oh, dalam mirroring itu banyak sekali yang terjadi di saat yang simultan atau bersamaan. Itu rilis bawah sadar, pendaman, terus di situ juga teknik-teknik meditasinya berjalan, semua itu. Nggak bisa jelaskan satu-satu, karena itu semua terjadi secara bersamaan. Itu juga termasuk salah satu untuk penyelarasan dan banyak sebenarnya. Saya ada grup di Telegram. Jadi kalau misalnya bukan grup ya, channel. Grup itu hanya aku sediakan untuk yang pernah ikut kelas berbayar, untuk kelas open awareness aku. Jadi kalau misalnya mau ikut di channel Telegram tuh di bio link TikTok aku ini kan ada ini ya, ada link itu. Link itu ada itu aku nomor WA aku ada Telegram dan juga tinggal diklik aja di situ untuk bisa masuk ke grup Telegram aku. Itu berapa lama dan berapa hari bagusnya? Bagusnya tuh 30 hari berturut-turut ya. 21 hari sih, tapi untuk lebih enaknya 30 hari sebulan. 30 hari berturut-turut mirroringnya. Oke, terima kasih Mas atas caranya. Sama-sama. Sama-sama ya. Ya. Oke, anak kita sudah cukup pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Ya, aku izin sama-sama ya. Aku ini juga live hari ini karena kemarin aku nggak hadir biasanya. Jadi aku nggak mau lagi janji bahwa Senin, Selasa, Rabu itu. Aku lebih tekankan bahwa mungkin bisanya Sabtu. Sabtu ya, untuk live yang rutinnya. Tapi untuk yang kemarin sebagai hutang besok ya, jadi hari ini Kamis, terus Jumat, dan Sabtu aku akan live. Besok kita lebih fun, kita akan bahas yang lebih mungkin fun aja. Kalau sekarang kan kayak lebih ke teori-teori. Aku live itu jam 8 malam. Ya, jam 19.30 atau enggak jam 8. Lebih lebih enak sih biasanya kalau aku pulang tuh jam 8 malam. Gitu. Nah, jadi kalau hari ini bahasnya state of being itu penuh tulisan, kalau besok tuh lebih ke yang fun aja. Nanti kita bahas-bahas teknik ya, kita besok praktek. Salam kenal juga ya. Aku mohon maaf sekarang ini udah mau tutup. Aku udah mau undur pamit. Terima kasih. Kita sampai berjumpa besok ya. Kita akan ketemu lagi besok live. Oke, see you later. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Aku izin pamit. Bye-bye. Selamat malam dan sampai selamat beristirahat.